pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mendasari kehidupan kita di hari ini dengan firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari saya angkat. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur di pagi hari ini karena kami boleh menikmati berkat Tuhan, yaitu berkat kehidupan. Bapa di surga, kami akan mengawali hari ini dengan firman-Mu. Engkau siapkan hati kami sehingga firman yang tersampaikan betul-betul kami pahami dan boleh kami laksanakan untuk dasar kehidupan kami di hari ini. Terima kasih Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama di pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan, kemudian kita pelajari dan juga kita rasa-rasakan untuk bisa kita laksanakan di hari ini. Kita akan melihat dalam surat Roma 5 ayat 18. Roma 5 ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Disambung Galatia 5 ayat 9. Galatia 5 ayat 9. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan nila setitik rusak susu sebelanga tentu kita sudah sering mendengarnya dan juga kita tahu maksud dari ungkapan ini. Ungkapan ini menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan yang hanya sedikit akan merusakkan, akan menghilangkan kebaikan yang selama ini sudah kita lakukan. Hal ini tentu ada hubungannya dengan semua aspek kehidupan kita, termasuk kehidupan kita dalam gereja, baik secara lembaga ataupun gereja secara pribadi. Gereja sebagai lembaga adalah kesatuan dari jemaat, tentu memiliki latar belakang yang berbeda dan selalu saling mempengaruhi satu dengan lainnya, baik itu hal yang sifatnya positif ataupun hal yang sifatnya negatif. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja sebagai tubuh Kristus mempunyai kewajiban untuk mengasihi jemaatnya dan sekaligus mendisiplin jemaatnya untuk mempertahankan gereja yang kudus. Gereja bagaikan bahtera yang mengarungi samudra. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja sebagai tubuh Kristus mempunyai kewajiban untuk mengasihi jemaatnya dan sekaligus mendisiplin jemaatnya untuk mempertahankan gereja yang kudus. Gereja bagaikan bahtera yang mengarungi samudra kehidupan. Makanya dalam perjalanannya akan menghadapi ombak yang kecil ataupun ombak yang besar. Dalam kondisi seperti ini dibutuhkan ketegasan gereja untuk bersikap memberikan teguran atau penjelasan kepada warganya yang dalam menjalankan panggilannya sebagai orang percaya yang sering tidak sesuai lagi dengan firman dan kebenarannya. Jangan sampai gereja menjadi sakit,
sehingga akhirnya tidak berani berbuat apa-apa untuk mengingatkan jemaatnya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita sebagai warga GKJ Metropolitan Surakarta harus saling mengingatkan dan menguatkan agar tidak semakin jauh dalam keterpurukan dalam hubungannya dengan Tuhan. Dalam firman Tuhan jelas disampaikan dalam Amsal 27 ayat yang kelima, teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja sebagai lembaga atau pribadi bila tidak hidup dalam disiplin yang benar, maka akan mendatangkan akibat buruk dalam pelayanannya. Akibat itu diantaranya yang pertama, dosa perorangan akan mendatangkan hukuman terhadap orang banyak. Pengaruh buruk akan muncul di antara jemaat apabila ada salah satu seorang jemaat bersalah tetapi tidak didisiplinkan. Kalau kita lihat dalam Yosua 7 ayat 1, di situ dinyatakan bahwa tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Pengaruh buruk akan muncul di antara jemaat apabila ada salah seorang jemaat bersalah tetapi tidak didisiplinkan. Seperti di kitab Yosua 7 ayat 1, di sana dikatakan, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Karena kesalahan dari sebagian orang, maka Israel menerima murka dari Allah. Ananias dan Safira, tentu Bapak Ibu ingat ya, bahwa dua orang ini mendustai Roh Allah karena tidak mengatakan apa adanya dengan penjualan sebidang tanahnya, sehingga mereka berdua tewas seketika. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 11, di sana dinyatakan bahwa peristiwa ini menimbulkan ketakutan bagi semua jemaat. Sedangkan akibat yang kedua adalah kemuliaan dan hadirat Tuhan menjauh. Hadirat Tuhan menjauh ketika Imam Eli tidak mendisiplin anak-anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas. Meskipun Eli tahu bahwa anak-anaknya telah berbuat dosa. Dalam 1 Samuel 3 ayat 1, nyata sekali di sana difirmankan, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan tidak sering terjadi. Kemudian saat zaman Rasul Petrus, karena disiplin gereja ditegakkan, maka Ananias dan Safira tidak bisa bertahan di hadapan Rasul Petrus. Bila hal ini terus kita lakukan di dalam gereja kita, dalam mendisiplin diri kita, maka hadirat Tuhan tidak akan menjauh dari kehidupan kita berjemaat. Sedangkan yang ketiga adalah dosa merajalela. Akibat yang ketiga ini bisa terjadi apabila gereja
tidak memperhatikan dosa yang terus berusaha menguasai kehidupan jemaatnya. Gereja harus hidup dalam kasih, tetapi tidak membiarkan dosa menguasai atau merajalela dalam jemaat. Oleh karena itu, kita harus mendisiplin diri dengan hidup kita dan mengingatkan serta menegur dengan kasih sesama jemaat Tuhan untuk tidak dikuasai oleh kuasa dosa. Gereja yang dipenuhi dengan kompromi dengan dosa, maka gereja akan sakit dan menjadi sarang kuasa iblis dan bukan kuasa Tuhan lagi yang bersemayam di dalamnya. Bila hidup kita sebagai jemaat Tuhan kompromi dengan dosa, maka kita membuka peluang hidup kita untuk dikuasai oleh dosa. Sehingga dengan demikian hiduplah kita bukan lagi dikuasai oleh Tuhan, tetapi hidup kita akan dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dan ini akan mendatangkan murka Tuhan bagi kita ataupun bagi gereja kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena dosa yang tidak didisiplin, orang banyak akan kena hukuman, dan kemuliaan atau hadirat Tuhan akan menjauh dari kita, serta dosa akan merajalela menguasai orang percaya atau gereja kita. Tuhan memberkati kita. Amin.